Terima kasih. Teman-teman sekalian, kemarin ketika di Tarawih saya sampaikan ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Bisa jadi pada orang, bisa jadi pada tempat, bisa jadi pada waktu, kan itu kan ya. Nah, di Palestina atau di Baitul Maqdis itu terkumpul dua keistimewaan. Pertama, keistimewaan tempat, kedua orang-orangnya. Maka Allah ketika Rasul sampaikan, ingat pernah saya sampaikan satu hadis, Rasul bilang begini, pada ujungnya pasukan kaum muslimin akan terpusat pada 3 tempat. Ingat kan ya? Yang pertama adalah di Syam, yang kedua adalah di Yaman, yang ketiga adalah di daerah Irak. Jadi ada 3 pasukan kaum muslimin terkumpul di akhir zaman. Maka ketika itu para sahabat yang dengar berkata, "Ya Rasulullah, andai kami masih hidup, kami pilih mana di antara 3 ini? Syamkah, Yamankah, ataukah kami pilih Irak?" Rasul jawab apa, masih ingat? Syam. Dan Syam, oke, bagi semua yang masih belum paham, Syam itu apa sih? Syam itu adalah daerah tanah yang diberkahi. Itu Syam, tanah yang diberkahi. Itu adalah Syam. Syam sekarang itu apa? Gabungan daripada Palestina, Jordan, Libanon, Suriah, dan sedikit bagian daripada Irak sama Sinai, Mesir. Itu adalah Syam. Di antara bagian Syam ada bagian kecil yang lebih istimewa, namanya Baitul Maqdis. Kawasan Baitul Maqdis. Nah, itu nanti kalau mau tahu ada di sini nih dibahas. Kawasan Baitul Maqdis. Di antara kawasan Baitul Maqdis ada yang lebih istimewa, namanya kota Baitul Maqdis atau Yerusalem. Di antara Yerusalem atau kota Baitul Maqdis ada yang lebih istimewa lagi, namanya Masjidil Aqsa atau kompleks Baitul Maqdis. Oke, jelas sampai di sini. Kita balik lagi pada hadis tadi. Rasul katakan, pilihlah Syam. Apa kata Rasulullah? Terkhusus Baitul Maqdis ya. Karena kata Rasulullah, karena Allah menjadikan tempat itu baik dan ditempatkan di tempat baik itu orang-orang yang terbaik. Jelas sampai di sini ya. Berarti itu sudah hajatnya Allah, bukan hajatnya kita. Udah urusannya Allah, bukan urusan kita. Artinya di situ pasti akan tetap muncul orang-orang baik. Makanya saya bilang, kenapa kita tuh sekarang berhutang pada Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis tunjukin kepada kita kemustahilan. Bayangin, kalau andaikan Bogor di karpet bombing kayak di Gaza itu, saya pikir kita mungkin sudah bukan hanya selesai semua lagi ya, udah hilang tuh semua dari Bogor. Tapi mereka di karpet bombing, banyak anak-anak meninggal. Kemarin berapa? 16.000 minimal anak-anak meninggal. Ada yang bilang 32.000 anak-anak meninggal. Artinya apa? Anak-anak meninggal begitu banyak, tapi Allah hadirkan dari rahim orang-orang yang ada di Palestina, di Gaza. Coba cek kelahiran di Gaza, jarang kelahiran ibu anak satu. Coba cek 2 kembar, 3 kembar, kayak gitu-gitu. Karena Allah memunculkan orang-orang terbaik dari sana. Lah kalau kita mikir, gimana cerita mereka bisa sekuat itu? Nah, karena kenapa mereka bisa sekuat itu? Karena Allah yang langsung kuatin mereka. Nah, kalau ada yang pergi, yang saya temui selama ini, semua orang-orang yang pergi dari Palestina punya komitmen luar biasa terhadap Palestina. Karena mereka tahu mereka sedang memegang beban kita. Mereka tahu mereka sedang menjadi contoh di antara seluruh penduduk dunia. Contoh salah satunya yang sering saya sebut di dalam buku ini juga sama, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Itu diusir dari Baitul Maqdis, dia diusir daripada kemudian tempat kelahirannya selama lebih daripada 40 tahun. Justru ketika diusir itulah beliau jadi bergelar profesor. Dapat dari mana gelarnya? Dapat dari Inggris. Ketika dia belajar di Inggris justru adalah yang pertama kali menghujamkan pisau ke dalam jantung Baitul Maqdis. Tapi dia dapat dari sana. Dia berjuang dari luar kemudian membangun orang, termasuk sampai di sini ilmunya. Artinya adalah apa? Orang-orang yang pergi kebanyakan komitmen. Dia punya anak sudah doktor, bapaknya profesor, anaknya doktor. Semuanya bahas tentang Baitul Maqdis. Ada orang-orang Baitul Maqdis yang ada di Indonesia, orang-orang Palestina. Mereka juga sama melanjutkan perjuangan dan semua mereka ditanya sama. Kamu mau kerja di mana? Kalau bisa balik, aku akan balik ke Baitul Maqdis. Mereka belajar teknik elektro, mereka belajar pertanian, mereka belajar segala macam. Semuanya untuk mereka persembahkan untuk agama Allah. Artinya tempat orang-orang sana itu orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi kalau terjadi brain drain, itu bukan brain drain sebenarnya. Jadi gini ya, terakhir saya akan nyampe tentang materi ini.
Teman-teman tahu bahwasanya kalau sekarang ada hashtag kabur aja dulu, itu kan ya. Kabur itu nggak senantiasa negatif loh. Kabur itu nggak senantiasa negatif. Karena kenapa? Ketika kita tidak punya pilihan lagi, ingat ya, ketika kita tidak punya pilihan lagi dan kita punya prinsip kebenaran yang harus kita pertahankan, maka cara satu-satunya memang kabur. Contoh, Ashabul Kahfi itu kabur. Paham ya maksudnya ya? Ketika mereka mendapatkan kezoliman, mereka gak bisa ngubah, mereka kabur. Allah yang nyelesain semuanya. Siapa lagi? Nabi Muhammad dalam tanda kutip kabur. Kenapa? Menyaksikan kemudian kezoliman di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu, beliau gak bisa kemudian di situ, maka beliau naik ke atas Hira, bisa ngelihat secara langsung, secara fisik dan bisa berkontemplasi bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Yang berikutnya yang sangat terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ada fitnah khalqul Quran, fitnah bahwa Quran adalah makhluk menurut pemerintah pada saat itu, beliau keluar dari Baghdad menuju kepada Mesir. Di Kairo itulah beliau kemudian mengembangkan mazhab Syafi'i yang kemudian semacam kayak ijtihad barunya beliau dan menyiapkan murid-murid yang nanti akan memperbaiki kondisi kaum muslimin. Artinya tidak serta-merta kalau ada yang keluar itu adalah brain drain selama prinsipnya tetap benar. Nah, jadi teman-teman juga sama. Nasionalis itu nggak mesti di Indonesia, paham ya? Karena banyak orang-orang Indonesia yang di pejabat sekarang juga nggak nasionalis. Paham sampai di sini? Dan kita kan males banget kalau misalnya ada orang-orang yang nggak nasionalis terus ngata-ngatain orang lain nggak nasionalis gitu. Itu kadang-kadang menjadi problematika kita yang sekarang. Jadi itu ya. Jadi insya Allah yang keluar yang saya lihat selama ini sih membangun kembali kemudian atau menyiapkan segala sesuatu untuk bisa membenahi atau membebaskan Baitul Maqdis. Dan yang paling penting Profesor Abdul Fattah nitipin kepada kita. Apa yang beliau titipin? Kita berada di Indonesia atau siapapun yang berada di manapun, Baitul Maqdis itu adalah satu tempat. Tapi setiap orang menurut beliau yang serius untuk perhatian pada Baitul Maqdis dan kemudian mencoba untuk membebaskan Baitul Maqdis adalah dianggap orang-orang Baitul Maqdis secara maknawi. Kenapa? Karena mereka tersambung secara barokah. Yang kedua, apa yang kemudian diharapkan dari orang-orang Indonesia? Apakah orang-orang Indonesia harus ke sana angkat senjata? Beliau katakan bukan. Tapi yang paling penting menurut beliau bukan angkat senjata ke sana, bukan juga donasi uang. Walaupun kita tahu pasti nanti ujung-ujungnya Baitul Maqdis akan dibebaskan dengan jihad, pasti. Tapi bukan itu dulu. Beliau mengatakan jihad itu adalah ujung. Di bawahnya jihad ada perjuangan politik. Di bawahnya perjuangan politik yang sekarang kita lakukan di Masjid Al-Muttaqin, yaitu adalah jihad ilmu. Karena tanpa ini maka kita tidak akan punya fondasi yang kuat untuk bisa menegakkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Gitu ya. Jadi semangat dan kita yakin semua yang orang-orang Palestina juga yang ada di luar mereka juga paham dengan hal ini, menyiapkan ilmu supaya nanti itu menjadi dasar bagi pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam.